Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, jadi hari ini ya kita tuh mau bahas tentang self-acceptance gitu ya, tentang penerimaan diri gitu. Karena menurut aku ya, kayak sampai sekarang tuh masih banyak aja orang yang susah gitu buat menerima dirinya sendiri gitu ya. Tentang apapun gitu, dalam hal apapun, dengan alasan apapun, pasti ada aja yang kayak masih perang gitu ya sama dirinya sendiri gitu, masih susah banget gitu buat nerima kekurangan-kekurangan yang orang itu punya gitu. Padahal yang namanya manusia kan pasti punya kekurangan, punya kelebihan gitu kan ya. Kayak nggak mungkin ada kelebihan tapi nggak ada kekurangan, nggak mungkin ada kekurangan tapi nggak ada kelebihan gitu. Jadi kayak ya pokoknya semua itu udah ada porsinya masing-masing dan itu pasti seimbang gitu kan. Tapi kayak kita masih sering nemuin orang yang kayak enggak, aku nggak punya kelebihan gitu, aku cuma punya kekurangan gue banyak banget, gak ada kelebihan sama sekali dan lain sebagainya gitu. Padahal kalau misalkan direfleksiin lebih dalam lagi gitu ya, pasti ada aja satu kelebihan di dalam diri kita yang kadang kita tuh juga nggak kayak lupa gitu. Nggak sadar gitu kan, lupa kalau kita punya kelebihan itu gitu. Nah, buat hari ini mungkin aku mau nanya dulu ya ke Saina nih. Kayak kamu apa sih pengalaman self acceptance ini gitu? Apa sih kayak gimana gitu? Apakah saat ini kamu udah bisa menerima diri kamu seperti adanya gini sebagai kamu? Apakah masih ada hal-hal yang kayak aku belum bisa menerima soal ini apa gimana gitu? Boleh dong ceritain dikit. Boleh banget. Ini tuh sebenarnya rada-rada mirip sama insecure gitu ya. Kalau misalnya kita insecure kan berarti kita belum bisa menerima diri kita apa adanya gitu, karena kita masih merasa minder dan sebagainya. Kalau ngomongin tentang ini sih, sejauh ini makin kesini aku semakin bisa menerima diriku apa adanya. Asik. Ya udah, aku bersyukur aja memang Tuhan ciptain aku seperti ini apa adanya. Kalau misalnya ada orang yang bilang, kok lu kayak gini sih, kok lu kayak gitu, ini berbicara tentang fisik ya. Ya aku nggak bisa marah, karena ya kalau misalnya aku marah berarti aku nggak setuju dong sama apa yang udah Tuhan kasih ke aku. Nah ini tuh waktu itu kita sempat bahas di topik yang episode kurangi insecure perbanyak bersyukur juga ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian dengar, kalian tahu gitu apa sih yang bikin Saina sama Michelle ngerasa insecure gitu. Jadi kalau kalian belum dengar, langsung dengerin dulu ya. Harus banget sih, karena rugi banget sih, bener-bener rugi banget ya. Terus kalau misalnya tentang fisik gitu ya makin kesini aku semakin bisa menerima diriku, walaupun kadang-kadang masih suka mikir, kenapa sih gue kayak gini? Kenapa sih harus kenapa sih gue nggak bisa kayak orang lain gitu? Kalau misalnya ngeliat temen-temenku yang gimana gitu, aku langsung ngerasa, aduh coba gue jadi dia. Jadinya tuh malah jadi lupa kalau sebenarnya bisa jadi ada orang lain yang pengen kayak aku gitu. Jadinya aku lupa gitu kalau harusnya saya juga bisa bersyukur, harusnya saya juga bisa menerima diri saya sendiri. Karena kalau misalnya aku nggak bisa menerima diriku, ya orang lain juga nggak akan bisa menerima saya gitu, nggak sih? Iya, benar banget. Terus kalau misalnya selain fisik itu bingung juga sih jelasinnya, karena kan nggak bisa, kita tuh nggak bisa ngebanding-bandingin ini aku kasih contohnya pakai aku sama kamu aja ya, Shell ya. Iya, boleh. Misalnya Michelle keluarganya adem ayem nih, happy family nih, ibu bapak anak, sedangkan aku ibu sama anak doang. Ya aku nggak bisa marah, nggak bisa protes, ya harus terima aja, karena ya memang semua sudah direncanakan seperti itu, memang begitu apa adanya. Jadi kalau misalnya dibilang aku mau marah, ya gimana ya, susah juga ya, harus nerima apa adanya. Jadi ya begitu sih, walaupun kadang-kadang lebih kalau iri, kan ada yang bilang iri itu tanda tak mampu ya. Iya, dulu sering banget sih itu kayak gitu katanya. Cuman aku nggak pernah iri sih untungnya.
ya udah bersyukur aja gitu dah pokoknya. Kalau misalnya dari kamu sendiri gimana? Kalau aku ini sih mungkin kalau waktu dari apa ya, waktu kecil, dari kecil ke remaja gitu ya, sekarang masih remaja sih aku ya, maksudnya sih yang masih kayak remaja awal gitu ya. Ya remaja awal banget gitu ya, anggap aja sampai misalkan sampai SMP lah ya, sampai SMA lah ya gitu ya, SMA kelas 1 gitu misalkan. Dulu itu aku lebih ke arah fisik gitu ya, susah menerima ke arah fisik gitu kan, kayak sama sih kayak kamu tadi, kayak aku sering kalau ngeliat orang lain, kenapa ya kok aku nggak bisa kayak dia, kenapa aku nggak bisa secantik dia, kenapa aku nggak bisa selangsing dia dan lain sebagainya gitu kan. Itu bener-bener bikin capek banget sih, capek fisik, capek hati gitu kan, karena hampir setiap hari harus berpikiran kayak gitu setiap kita ngeliat orang yang menurut aku tuh kayak, oh ini dia, orang ini lebih oke lah daripada aku gitu. Terus apa ya, kalau ya pokoknya kalau dulu fokusnya ke fisik lah gitu ya, karena aku ngerasa kayak pokoknya nggak bisa banget nerima sama kondisi fisik aku yang kayak gini gitu ya. Aku ngerasa kayak dulu kenapa sih harus kayak gini gitu. Nah cuman kalau sekarang gitu ya, semenjak SMA akhir sampai masuk kuliah dan sampai sekarang ini, aku lebih masih agak susah menerima itu, ini sih lebih ke apa ya, ke kesuksesan sih sebenarnya. Apa ya bahasanya tuh susah ya, kayak ini ya, pencapaian ya, bisa pencapaian gitu ya. Mungkin contohnya gini kali, aku beberapa kali tuh kayak ngomong ke Saina gitu ya, kayak kalau ada teman-teman kita yang misalkan udah ke luar negeri, tinggal di luar negeri, sekolah di luar negeri dan lain sebagainya, punya kehidupan di luar negeri, aku kayak ngerasa, ya aku pengen deh kayak gitu, kapan ya aku kayak gitu kan, aku pengen juga gitu, bisa nggak ya aku kayak gitu kan. Karena emang pada saat ini emang kayak impian aku ya bisa hidup di luar negeri gitu ya, bisa keliling dunia dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kayak sekarang tuh setiap aku ngeliat ada teman-teman aku yang kuliah di luar negeri atau tinggal di luar negeri atau kayak ya pokoknya punya kehidupan di luar negeri gitu ya, aku kayak jujur aja aku ngerasa iri sih, ngerasa jealous gitu ya, cemburu gitu, kayak aku juga pengen kayak gitu kan. Kapan ya aku bisa kayak gitu, bisa nggak ya aku kayak gitu? Bisa, gitu kan. pasti bisa. Ya amin. Nah itu buat aku sekarang itu masih susah menerima sih, tapi aku dalam proses untuk kayak apa ya, masih proses sih untuk kayak benar-benar fully menerima kalau aku tuh pasti bisa kalau aku mau berusaha gitu kan. Nah apa ya, kayak karena itu kan sebenarnya apa ya, kayak itu hal yang sebenarnya semua orang bisa kok kalau mau, kalau ada kemauan, kalau ada usaha gitu kalau kan. Kalau niatnya bisa. Mungkin orang kayak ngerasa gini, kalau mungkin ada yang kayak di posisi aku, terus orang ngomong, ya dia bisa lah, orang dia kaya, punya uang gitu kan. Pasti kan ada aja lagunya guys, apa namanya, andai aku jadi kaya. Iya kan, pasti ada aja orang yang ngomong kayak, ya dia kan kaya gitu ya, pasti bisa lah gitu. Ya emang bener sih sebenarnya, kayak ya karena ada uang ya pasti bisa, tapi menurut aku gini sih, mungkin untuk dia gitu ya, dia udah bisa ngerasain hal itu saat sekarang ini gitu. Tapi mungkin buat aku belum sekarang gitu ya, karena mungkin buat aku harus kuliah dulu nih, fokus sama kuliah, antar cari kerja, terus mungkin buat aku 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian gitu. Dan apa ya, menurut aku sebuah achievement itu kan semua orang bisa punya gitu ya, bisa achieve itu, kita balik lagi kalau mereka mau dan punya usaha, dan waktunya itu emang kadang beda gitu kan. Gak semua orang di saat itu, misalkan di umur 20 itu udah bisa punya karir gitu misalkan. Mungkin ada yang udah, ada yang belum gitu. Terus juga mungkin kayak tadi misalkan temanku di umur yang sekarang ini, di umur 18-19an ini udah bisa nih keluar negeri, hidup di luar negeri gitu. Mungkin buat aku harus tunggu sampai mungkin lulus S1 dulu kali ya, S1 baru gitu. Jadi estimasinya misalkan 4 tahun lagi gitu. Ya apa ya, semua itu bisa dicapai, cuman waktunya aja gitu kan yang kita nggak tahu kapan gitu. Karena waktunya bisa berbeda-beda gitu kan. Dan apa ya itu sih kalau dari aku, kayak untuk sekarang aku udah bener fully menerima tentang fisik aku gitu ya. Aku udah menerima sih, kayak
ya udah ini aku kayak gini, bukan berarti aku bukan berarti aku nggak deserve to be loved atau dan lain sebagainya gitu ya, bukan berarti aku nggak mempunyai kelebihan gitu kan. Dan ya yang namanya manusia itu kan diciptain kan unik ya masing-masing. Iya, beda-beda. Ada yang beda-beda gitu, ada yang begini, ada yang begitu. Dan ya bayangin aja kalau manusia tuh semuanya sama gitu ya, bosen banget gak sih? Iya ya, kayak misalkan nih kalian nih pendengar kita ketemu sama aku sama Saina gitu ya, sekarang ngeliat mukanya sama, terus abis itu badannya sama, rambutnya sama. Iya kan, kayak terus yang nggak berwarna banget hidupnya kan, kayak terus habis itu yang menjadi pembedanya tuh apa? Nggak ada gitu, karena ya semuanya sama. Bahkan twins aja gitu ya, anak kembar aja juga ada perbedaan juga gitu kan. Kembar bukan berarti jiplakan gitu kan. Bahkan ya fotokopi pun juga bisa beda gitu, ntar ada tinta yang ke smudge gitu kan. Jadi kayak apa ya, di dunia ini nggak ada yang sama persis 100% kok guys. Jadi pasti ada perbedaan gitu, dan perbedaan itu nggak selalu buruk gitu. Perbedaan itu kadang sebagai identitas diri kita gitu. Betul. Kan kayak orang biar ini apa namanya, kalau misalnya kita beda dari yang lain bukan berarti kita nggak bagus. Iya. Maksudnya kayak gitu deh guys, beda itu bukan berarti, benar Michelle bilang tadi, perbedaan itu nggak selalu bermakna negatif. Iya, kadang perbedaan itu bisa jadi hal yang bikin jadi keunikan tersendiri gitu special. Kan buat kita. Iya, jadi kayak biar kita kalau ketemu orang tuh tahu gitu cara ngebedain. Oh, kalau si ini tuh orangnya begini. Oh, kalau yang ini tuh orangnya begini. Sekarang bayangin aja ya kalau misalkan semua orang sama, terus kita bedainnya apa? Pakai nama. Terus habis itu walaupun kita bisa bedain pakai nama, tapi appearance-nya sama semua, terus kita taunya yang namanya ini, orangnya ini gimana gitu kan. Jadi ya itu sih guys, kenapa ya kita tuh diciptain itu beda-beda gitu ya, karena ya supaya kita unik, supaya ada pembedanya, supaya tahu gitu, oh dia tuh ini gitu kan. Jadi ya jangan takut untuk menjadi beda, dan jangan jangan pernah ngerasa kalau berbeda itu suatu hal yang buruk gitu. Karena ya kayak ini sih, misalkan nih, kayaknya udah sering sih ngeliat kayak gambar di kayak memes gitu yang ada orang yang orang banyak jalan ke satu arah, terus ada satu orang jalan ke beda arah gitu kan. Ya kayak gitu. Kayak mungkin amannya ya, dalam tanda kutip amannya, kita pasti bakal ngikutin yang banyak orang itu gitu kan, karena ya semua orang ke situ. Semua orang ke situ. Iya kan. Terus habis itu juga kalau biar kita bisa tahu gitu, kalau misalkan udah ada contohnya gitu kan, kita tinggal ngeliat, oh berarti ya kalau dia kayak gitu aku nggak boleh kayak gini, oh berarti ya aku harus kayak gini dan sebagainya gitu. Tapi mungkin aja karena itu kita nggak bisa berkembang gitu kan. Sedangkan kalau kita ngambil jalan yang berbeda, mungkin kita bakalan ketemu banyak hambatan, mungkin kita bakalan banyak banget jatuh bangunnya, tapi karena itu kita jadi bisa berkembang gitu kan. Kita jadi tahu karena kita yang ngalamin sendiri gitu loh jatuh bangunnya. Jadi kita tahu, oh berarti kemarin di sana aku jatuh, berarti nanti aku nggak boleh lewat yang jalan sini lagi, aku lewat jalan yang ini berarti sekarang gitu. Jadi kenapa ada yang kayak memes gambar kayak gitu ya, karena menurut aku itu kita jadi motivasi dan pengingat buat kita kalau ngambil jalan yang beda tuh nggak apa-apa loh gitu. Supaya untuk perkembangan diri kita sendiri gitu, itu nggak apa-apa gitu, walaupun banyak jatuh bangunnya, banyak kita nanti mundur lagi gitu ya, terus maju lagi, terus mundur lagi, tapi setidaknya kita ngerasain itu, kita sendiri yang ngerasain dan kita yang tahu gitu kan. Pengalaman itu ya pengalaman kita, bukan pengalaman orang lain gitu. Bener banget. Nah, terus nih ya, self acceptance itu juga berhubungan dengan berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian tuh sering dengar gitu ya, berdamai dengan diri sendiri gitu, maksudnya apa gitu, terus ngapain sih berdamai dengan diri sendiri, emang kita perang sama diri sendiri gitu ya. Masalahnya gini, menurut aku emang saingan terbesar diri kita itu ya diri kita sendiri gitu loh. Musuh terbesar ya kan. Iya, pokoknya saingan, musuh, penghambat terbesar ya diri kita sendiri gitu. Kenapa bisa begitu? Karena gini,
hidup itu kan yang ngejalanin kita ya, bukan orang lain gitu. Walaupun kita sering lihat orang lain tuh ada yang lebih dari kita, lebih misalkan pencapaiannya lebih bagus atau hal-hal dari dirinya dia ini lebih unik, lebih apa dan lain sebagainya. Tapi tetap aja yang ngejalanin hidup kita kan bukan orang itu gitu kan, tapi kan kita gitu. Sedangkan kenapa ada perasaan insecure, terus kenapa kita susah menerima diri kita sendiri, itu karena di otak kita tuh ngerasa kayak tuh lihat tuh dia aja bisa kayak gitu, masa kamu nggak bisa gitu kan. Terus oke, kalau misalkan itu jadi sebuah motivasi gitu, tapi kan ada yang itu malah jadi kayak jadi kayak ejekan gitu ya buat diri kita sendiri gitu, kayak tuh kan lihat lu payah banget gak bisa kayak gitu, dia aja bisa kayak gitu kan. Jadi menurut aku mindset kita itu juga penting gitu ya, kalau misalkan kita mau bener-bener menerima diri kita sendiri gitu. Yep. Nah, terus nih aku mau nanya lagi nih ke Saina nih. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kamu udah nih menerima diri kamu gitu ya, kamu ngerasa kayak oke, aku udah bisa menerima diri aku gitu. Tapi kadang kayak ngerasa lagi kayak tapi aku nih worth it nggak sih, aku tuh layak gak sih gitu. Pernah nggak sih ngerasa perasaan kayak gitu gitu? Sering banget guys, sering banget sih. Di saat aku udah seneng nih sama diri aku ngerasa, wah Saina udah bisa menerima dirinya sendiri nih, Saina udah bersyukur banget nih. Pasti ada aja masa-masa di mana entah itu karena ada temen yang ngomong atau entah tiba-tiba keinget sendiri, aku langsung kayak gini, tapi gue dulu tuh pernah kayak gitu, apakah gue layak untuk dicintai, apakah gue layak untuk diterima di lingkungan pertemanan dan lain sebagainya. Nah itu tuh yang bikin aku jadi jadi slack sama diri aku sendiri. Yang tadinya udah aman damai gitu kan, terus tiba-tiba ada satu momen yang bikin aku, dulu gue kayak gitu, berarti gue ininya ngerasa diri itu udah gak layak banget karena mungkin pernah ngelakuin kesalahan apa yang sebenarnya namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan kan, selama dia mau mengakui kesalahan itu dan belajar dari kesalahan itu ya sebenarnya gak ada salahnya. Dan aku sebenarnya sudah ya udah gitu, terima aja, namanya manusia. Dulu kan mungkin pada saat aku ngelakuin kesalahan itu memang gak sadar, tapi setelah itu aku sadar itu salah, ya aku gak akan ulangin lagi. Tapi kadang-kadang masih menghantui gitu, masih kayak ada yang bilang, lu tuh dulu pernah kayak gitu loh, lu pikir ulang dah, emang lu pikir lu pantes diterima di lingkungan masyarakat kayak gini deh misalnya. Tapi gak tau sih nyambung atau gak, harusnya nyambung sih. Ya misalnya dulu orang pernah selingkuh, terus dia sadar nih, dulu dia pernah selingkuh, terus dia udah tobat ya kan, udah setia sama pasangannya, terus pasangannya ini tuh bener-bener sebaik itu ya, bener-bener sebaik itu, terus dia ngerasa, aduh dulu gue pernah selingkuh, walaupun sekarang gue udah setia, tapi gue pantas gak sih dicintai sama orang sebaik dia. Nah ya kira-kira seperti itulah yang kadang-kadang aku rasakan. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya aku terus-menerus menyesali ya, terus-menerus membenci diri sendiri, ya nggak akan ada habisnya gitu. Gimana aku bisa hidup tenang kalau misalnya aku cuma mikirin, ya dulu gue pernah kayak gitu, udahlah hidup gue nggak berguna, ya nggak bisa maju gitu, hidupnya begitu aja, sedih mulu gitu sih. Bener sih, bener. Karena apa ya, kita kadang terlalu overthink gitu ya, sampai kita akhirnya nggak bisa berkembang gitu kan, terlalu stuck in the moment sampai kita lupa untuk beranjak gitu. Jadi kayak ya apa ya, kayak kadang yang menghambat itu ya rasa takut kita sendiri gitu kan. Dan kalau rasa takut kita udah terlalu tinggi, udah terlalu benar-benar take control diri kita, akhirnya kita jadi takut mau ngapa-ngapain gitu kan, karena terhantui sama masa lalu kita, misalkan sama hal-hal yang udah pernah kita lakuin gitu. Padahal menurut aku masa lalu itu nggak mendefine diri kita selanjutnya gitu loh. Kita bisa membuat menciptakan diri kita yang baru tanpa harus ada campur tangan dari masa lalu gitu loh. Jadi versi kayak terbaru dan terbaik dari diri kita.
Bener sih. Dan apa ya? Ya ngomongin self acceptance itu ya sama aja kayak apa ya? Mungkin kadang kita terlalu fokus sama gini. Kok aku udah kayak gini tapi orang lain nggak ada yang ngeliat ya? Kok aku udah kayak gini tapi kok nggak ada yang muji ya? Kok aku nggak dapet reward apa-apa gitu ya? Simpelnya gini, misalkan aku udah kerja lembur gitu ya, tapi kok aku nggak naik gaji ya gitu, misalkan kayak gitu kan. Nah, apa ya? Menurut aku tuh kadang emang kita kadang butuh apresiasi dari orang lain gitu ya, butuh dilihat sama orang lain gitu kan, karena aku percaya kalau apresiasi itu bisa jadi semangat buat kita juga gitu kan, bisa jadi motivasi untuk kita jadi lebih baik lagi, terus bisa jadi performa kita bisa apa ya, bisa ya intinya kita bisa menjadi bisa menjadi better version of ourselves gitu. Tapi kadang kita lupa kalau diri kita sendiri itu juga bisa loh mengapresiasi gitu, karena apa ya, kita nggak perlu nunggu orang lain gitu loh untuk mengapresiasi kemampuan kita atau kelebihan kita gitu, karena yang utamanya itu adalah diri kita sendiri dulu gitu loh yang mengapresiasi diri kita gitu. Jadi harus kita, semua tuh dimulai dari kita gitu ya, karena ya kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Bener. Jadi apa ya, prinsipnya adalah kalau misalkan kamu mau dicintai, kamu mencintai diri kamu dulu sendiri gitu kan. Kalau kamu mau dihargai, ya hargai diri kamu dulu sendiri. Kalau kamu mau diapresiasi, ya apresiasi dulu diri kamu sendiri gitu loh. Karena berterima kasih sama diri sendiri tuh penting guys. Karena ya apa ya, ya yang namanya hidup gitu ya, kalau misalkan terlalu bergantung sama orang lain tuh juga nggak baik nggak sih? Kayak apa-apa kita harus nungguin orang lain gitu kan. Kalau orang lain gak bertindak, kita juga gak bakalan jalan gitu. Jadi kayak itu menurut aku serem banget sih kalau kita hidup harus dikontrol sama orang lain, udah kayak robot gitu kan. Kayak kita nungguin dipencet dulu gitu ya, tombol on off-nya baru kita jalan. Itu kan serem banget gitu ya. Jadi kenapa kita harus fokus sama diri sendiri dulu, karena ya semua itu dimulai dari diri kita sendiri gitu kan. Nah, terus nih ya, ngomong-ngomongin self-acceptance ini, aku pernah baca satu buku yang dia tuh bukunya apa ya, ngomongin tentang gimana kita bisa menerima diri kita sendiri, gimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu ya. Pokoknya pas banget lah sama topik kita hari ini, self-acceptance ini gitu kan. Jadi bukunya ini tuh judulnya Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya. Jadi yang ini guys, Michelle lagi merekomendasikan buku ya. Ini kalian merekomendasikan buku gitu ya. Karena biasanya aku baca buku-buku fantasy gitu ya, baca buku non-fiction. Sekarang aku ngerekomendasiin buku-buku self-help books gitu lah ya, yang bermotivasi gitu. Jadi ini bukunya tuh yang nulis namanya Mutia Sayekti gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli gitu ya, ingat aja yang namanya tuh Mutia Sayekti, judulnya Berdamai dengan Diri Sendiri, Sedih Menerima Diri Apa Adanya gitu. Nah ini di buku itu banyak banget apa ya, kayak kata-kata yang bikin kita tuh jadi sadar gitu loh, kayak oh iya juga ya, oh kenapa aku gak kepikiran ya gitu kan. Kayak kata-kata yang menampar ya. Kata-kata yang menampar gitu. Dan nggak hanya cuma kata-kata bijak doang gitu ya, kayak ayo kita harus semangat dan lain sebagainya. Si penulis ini tuh juga apa ya, ngasih pengalaman gitu, dan pengalamannya ini tuh nggak hanya dari pengalaman dia sendiri, tapi dari pengalaman teman-teman sama orang terdekatnya dia. Dan menurut aku kayak apa ya, sebenarnya dengerin pengalaman orang lain tuh juga asik gitu kan. Jadi kayak apa ya, jadi kita tahu gitu, oh orang lain tuh pernah begini loh gitu, dan dari situ mungkin kita bisa apa ya, jadiin itu pelajaran buat diri kita juga gitu kan. Oh berarti aku nggak boleh kayak gini dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya banyak banget pengalaman-pengalaman yang si penulis ini sampein di bukunya, dan banyak banget. Nggak hanya itu, ada teori-teori juga gitu, teori-teori dari ahli-ahli dan lain sebagainya gitu kan. Dan keren juga nih bukunya. Iya, ini keren banget sih bukunya, dan ada teori-teori dari psikologi juga yang pernah aku pelajarin gitu ya. Jadi kayak aku ngerasa oh iya nih bener juga gitu. Nah terus aku udah ini sih ngerangkum sedikit gitu ya, kata-kata yang menurut aku itu penting banget gitu ya. Apa tuh? Sebenarnya banyak ya, cuman nggak mungkin ya aku spill semua. Ini bisa sampai besok. 7 malam nggak selesai. Iya makanya, jadi
ada beberapa sih yang udah aku pilih-pilihin gitu ya, menurut aku itu penting banget gitu. Jadi yang pertama itu adalah dia ngomong jangan menunggu orang lain mengapresiasi kemampuan Anda sebelum Anda sendiri yang mengapresiasi kelebihan diri sendiri. Ini sama kayak yang tadi aku bilang gitu ya. Kalau misalkan kita mau diapresiasi ya kita harus bisa mengapresiasi diri kita sendiri dulu gitu loh sebelum orang lain itu mengapresiasi diri kita gitu. Sama aja kayak kalau mau dicintai ya kita harus mencintai diri kita sendiri dulu gitu. Terus juga ada lagi di buku ini dibilang kayak banyak orang yang berani mengambil pilihan tetapi tidak siap untuk menerima resikonya. Sebab pemilih itu mudah tetapi bertahan pada pilihan itulah yang susah. Oh my god. Nah, di situ aku ngerasa kayak bener gak sih kayak emang milih itu mudah kok, gampang banget milih itu ya, tapi bertahan itu tuh yang kayak susah gitu kan. Sama aja kayak misalkan gini, kita lagi PDKT gitu ya sama seorang gitu. Terus habis itu kita berusaha supaya aku pengen nih jadi pacarnya dia gitu kan. Terus habis itu oke nih udah nih kita udah dalam hubungan itu, udah menjalin hubungan itu, udah pacaran gitu ya. Terus mungkin ada beberapa orang yang ngerasa pas udah pacaran tuh jadinya kayak orangnya ini berubah gitu misalkan, kayak udah nggak seindah dulu lagi gitu kan, udah kayak pokoknya berubah lah gitu ya, kayak nih orang udah nggak care kayak dulu lagi dan lain sebagainya gitu. Dan yang di dalam hubungan itu kan pasti banyak banget ya tantangannya gitu kan, banyak banget hambatan-hambatannya gitu. Nah karena itu pasti ada aja orang-orang yang misalkan akhirnya putus, terus misalkan ada suami istri akhirnya cerai gitu kan. Kan dari situ juga kita ngelihat gitu kan, milih seorang buat jadi pasangan hidup kita atau buat jadi pacar kita tuh mudah sebenarnya. Kita bisa milih siapa aja kok gitu, ada orang lewat kita pilih ya udah gitu kan. Tapi yang susah itu bertahan gitu. Kenapa bertahan itu susah? Karena yang namanya bertahan pada pilihan, pada satu hal yang kayak itu tuh buat long term gitu ya, buat jangka panjang itu susah banget karena banyak banget tantangannya. Terus abis itu kayak misalkan tadi di hubungan itu kan ada 2 individu ya, dan 2 individu ini otomatis pemikirannya beda. Iya, pemikirannya berbeda gitu. Jadi gimana caranya kita tuh supaya bisa menyatukan pikiran kita, supaya perbedaan pendapat ini kita jadiin tolak ukur gitu ya, bukan jadiin hal buat berantem gitu kan. Jadi makanya tadi aku ngerasa kayak ini tuh bener-bener penting banget gitu ya, kalau memilih itu mudah tapi bertahan itu yang susah gitu. Jadi itulah mengapa menurut aku kalau kalian udah punya pilihan gitu, misalkan nih buat pendengar-pendengar kita yang udah kelas 12 SMA gitu ya, yang udah mau masuk kuliah gitu ya, udah mulai milih-milih jurusan kuliah atau misalkan milih kayaknya aku kuliah mau coba buka bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Pilihan itu banyak kok guys, pilihan itu mudah banget kalian dapat gitu, karena yang namanya hidup itu sebuah pilihan gitu kan ya, penuh dengan pilihan-pilihan gitu. Jadi ya buktinya jurusan-jurusan aja banyak banget, ada jurusan itu gitu kan ya. Pokoknya pilihan itu terbuka lebar, banyak banget, tapi kita harus ngelihat apakah kalau ketika aku milih ini aku bisa bertahan di situ gitu. Dan syarat untuk bisa bertahan itu adalah kayak aku sering bilang, do what you love and love what you do gitu kan. Itu kata-kata yang terngiang-ngiang ya di aku. Dan setiap kali aku denger atau baca itu pasti aku langsung ingat Michelle, karena dia sering banget dia selalu bilang kayak gitu. Iya, karena aku itu hal yang penting banget ya untuk melakukan apa yang kita sukai dan mencintai apa yang kita lakukan gitu. Kayak ya tadi lah ya, kayak jurusan kuliah gitu, kayak misalkan contohnya aku masuk psikologi emang karena aku suka gitu, karena aku emang mencintai apa yang aku lakukan gitu. Beda ceritanya misalkan kalau aku masuk ke misalkan ke arsitektur gitu, aku nggak suka gambar, nggak bisa gambar gitu kan. Jadi kalau aku masuk ke situ mungkin aja bakalan susah gitu kan untuk bertahan di situ gitu, pasti bakalan nggak nyaman lah, terus pengen keluar, pengen berhenti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu dia tadi, ingat memilih itu mudah tapi bertahan pada pilihan itulah yang susah gitu katanya. Makanya terus setia itu mahal ya. Bener banget.
Ya pokoknya setia lah, terus bertahan pada pilihan itu tuh hal yang susah lah ya, yang apa ya, menurut aku cuman orang-orang yang dalam tanda kutip terlatih aja sih yang bisa. Kayak apa ya, kayak apa ya, cuman orang-orang yang menurut aku udah ngerti lah kayak gimana sih hidup tuh, yang tahu caranya bertahan gitu ya. Jadi menurut aku juga apa ya, yang namanya bertahan, yang namanya setia itu harganya mahal banget guys. Jadi misalkan aja kalau kalian punya seseorang yang udah bertahan terus sama kalian, udah setia banget, jangan pernah disia-siain gitu, karena bakalan nyesel sih pasti. Karena ya tadi setia itu mahal guys. Betul. Terus ya, ada lagi di buku ini dibilang kayak bagaimana seseorang bisa menguatkan orang lain kalau dalam dirinya saja masih rapuh dan butuh dikuatkan. Nah, di sini aku ngerasa kayak aku antara iya enggak sih sama pernyataan ini. Kenapa gitu ya? Karena menurut aku kadang orang yang paling rapuh itu malah orang yang bisa menguatkan gitu, yang paling bisa menguatkan. Kenapa? Karena dia belajar dari pengalaman dirinya sendiri gitu kan. Dia tahu nih, oh misalkan orang ini punya masalah kayak gini, dan masalah itu misalkan apa ya, bener-bener aku pernah ngerasain juga nih. Jadi aku tahu nih, aku harus kasih tahu ke mereka, oh jangan kayak gini, ntar kamu kayak gini, oh kamu kayak gini aja, dan lain sebagainya gitu. Dan apa ya, menurut aku ya kayak gitu, orang yang paling rapuh pun kadang juga bisa jadi orang yang apa ya, support system number one kita gitu kan. Jadi orang yang paling bisa menguatkan, berusaha supaya orang lain tuh nggak perlu merasakan apa yang dulu dia pernah rasakan gitu kan. Itu sebenarnya mungkin dia belum sembuh sepenuhnya. Bener banget sih. Dan apa ya, sebenarnya di kata-kata di buku ini juga aku bisa setuju sih, kayak tadi dia ngomong bagaimana bisa seorang menguatkan orang lain kalau dalam dirinya saja masih rapuh dan butuh dikuatkan gitu. Dan menurut aku ya, emang terkadang gitu ya, orang yang dirinya tuh kayak rapuh dan butuh dikuatkan itu juga pasti ada satu momen di mana dia kayak, aduh enggak lah, nggak bisa lah gue bantu orang lain, gue capek, diri gue sendiri aja belum kebantu, gimana gue bisa bantu orang lain gitu kan. Sama aja kayak ini, aku sering banget sih ada orang-orang yang mau masuk psikologi yang ngomong, gue nya aja kayak begini, gimana gue bisa mau nyembuhin orang lain gitu kan, katanya gitu kan. Nah, cuman menurut aku gini, kita itu nggak perlu sembuh 100% untuk membantu orang lain kok. Kenapa? Karena yang namanya manusia, tadi aku bilang ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Dan manusia itu punya titik lemah, manusia itu bisa untuk rapuh, dan apa ya, sebuah kerapuhan itu bukan menjadi alasan atau menjadi latar belakang kita untuk nggak ngebantuin orang lain gitu. Karena bisa aja dengan membantu orang lain ini kita dapat hikmahnya juga gitu kan. Kita dapat dapat pencerahan lah dari membantu orang lain itu. Jadi kayak misalkan karena kita bantuin orang lain itu terbantu, terus kayak orang lain itu berterima kasih banget sama kita jadi kayak ngerasa, wah aku ternyata bisa membantu orang lain juga ya. Dan itu pasti jadi kebahagiaan tersendiri. Itu pasti jadi kesenangan tersendiri juga gitu kan. Kita ngerasa kayak berarti hidup kita ini ada gunanya gitu, ada manfaatnya gitu kan. Jadi ya entah apakah kamu ini lagi rapuh atau lagi down atau gimana gitu, membantu itu tetap bisa kok guys gitu. Gak perlu, betul. Karena kita jadi manusia tuh gak perlu terlalu sempurna gitu ya, karena gak ada yang sempurna juga di dunia ini gitu ya. Jadi ya tetap berusaha untuk menjadi orang yang baik, berusaha untuk menjadi orang yang saling menguatkan gitu ya, walaupun kadang emang kita tuh suka capek ya ngebantuin orang lain, apalagi kalau orang lainnya nggak dengerin gitu kan, kadang capek gitu. Tapi ya yang namanya bantu, kadang kita dapat imbalannya, kadang enggak, kadang kita senang habis ngebantuin, kadang kita juga kesel dan lain sebagainya. Tapi ya setidaknya kita udah berusaha kan untuk ngebantu orang lain gitu, dan nggak ada salahnya gitu untuk ngebantuin orang lain gitu. Nah, terus ini terakhir nih yang aku simpulin dari buku ini gitu ya. Dia bilang seseorang dinyatakan beranjak semakin dewasa saat ia mulai mampu mengendalikan dirinya agar tidak mudah lari dari kenyataan. Nah, di situ ya mungkin aku nanya dulu nih ya ke Saina, kayak kamu pernah nggak sih ngerasa kayak kamu punya tanggung jawab, terus kamu punya sesuatu yang harus dikerjain, tapi kayak
udahlah gue capek, udah ntar aja, atau kayak akhirnya lari dari kenyataan gitu ya, kayak udahlah bodo amat gitu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pernah banget, dan sampai sekarang masih suka kayak gitu. paling simpelnya sih dalam urusan tugas ya. Ya yang namanya mahasiswa, mau semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu pasti akan dikasih tugas, dan itu kan kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas itu kan. Itu menjadi tanggung jawab kita kan. Kalau misalnya memang kita mau kuliah, ya berarti kita harus siap dikasih tugas gitu kan. Tapi ketika ada tugas yang susah, terus aku udah stres, aku nggak ngerti maksud dosennya apa, ya udah biasanya aku tinggalin. Terus ya walaupun ujung-ujungnya tetap dikumpulin juga sih, cuman itu kan artinya aku udah sempet lari dari tanggung jawab aku kan. Jadinya tuh aku ya harusnya kalau misalnya memang udah berkomitmen ya kan, aku dari awal emang bilang sama diri aku sendiri, aku bilang sama mamaku kalau misalnya aku mau kuliah, mau jurusan hukum, ya udah berarti tuh aku kan udah punya komitmen tuh, ya harusnya ya siap dengan segala hal-hal yang akan diberikan, hal-hal yang akan menjadi tanggung jawab aku gitu, entah tugas atau apapun itu. Jadi kalau misalnya aku udah sempet lari dari tanggung jawab aku itu, ya sebenarnya aku udah agak melenceng dari komitmen sih. Itu yang paling simple sih. Tapi kalau misalnya contoh yang lain sih apa ya, rasa-rasanya sih harusnya sih ada ya, cuman nggak tahu ya, aku bingung. Kalau misalnya kamu apa, mungkin nanti habis kamu cerita aku oh iya ya gitu. Apa ya, kalau aku ya mungkin kurang lebih sama ya kayak kamu, kayak gitu. Kadang kalau udah dapet tugas yang susah, udah kayak aduh nggak ngerti ini apaan, kayak udahlah bodo amat gitu ya, walaupun akhir-akhirnya tetap dikerjain, tetap dikumpulin, tapi tetap aja kita ada momen ketika kita nyerahnya gitu kan, kayak udahlah gitu kan. Dan mungkin aja tapi balik lagi. Iya, dan mungkin aja kita kerjain juga asal aja gitu kan, maksudnya kayak daripada gak kekumpul gitu kan, daripada gak dapat nilai gitu. Iya, tapi ya ada momen dimana kita sempat lari dulu gitu kan, sempat kabur dulu lah gitu kan. Cuma kalau yang lain apa ya, kayak dari kenyataan tuh apa ya, rasanya ada tapi rasanya ada gitu kan, rasanya ada kan, kayak bingung gitu ya, apa ya lari dari kenyataan, kayak hubungan pertemanan, hubungan pacaran, apa ya, hubungan dengan kita lagi berantem, harusnya kita selesaiin itu, bukannya kita malah diem. Itu termasuk nggak sih? Iya bisa sih, dan pada akhirnya kita tetap balik lagi kan sebenarnya gitu, kayak kayak sama kayak si masalah si tugas ini gitu. Tapi ada gak ya momen yang benar-benar kita lari dari kenyataan dan kita nggak balik lagi gitu, kayak udah gitu, kayak udah kita lari terus gitu, nggak balik lagi gitu. Sebenarnya mungkin ada ya, tapi kita kayak bingung gitu nggak sih, kayak lupa gitu mungkin ya gitu. Atau kita juga nggak sadar sebenarnya tuh, misalnya kita udah, mungkin kita sekarang sedang memikirkan sesuatu tapi kita nggak tahu itu termasuk apa enggak. Iya, jadi ya mungkin sih kalau kita ada ini, kita bisa ngomongin lagi gitu ya kali. Mungkin terus kalau misalkan pendengar kita nih ada yang punya pengalaman kayak gitu ya, mungkin boleh diceritain gitu ya, biar siapa tahu itu menginspirasi kita. Jadi ya pokoknya kalau pendengar kita ada ide gitu ya, ada ngerasa kayak aku pernah nih ngerasa kayak gini gitu, udah sampein aja ke kita, siapa tahu itu bisa cerita. Iya, siapa tahu itu bisa berguna juga buat kita gitu kan. Jadi ya udah gitu. Oke deh, mungkin sebelum kita menutup episode hari ini gitu ya, perbincangan kita hari ini, ya seperti biasa gitu, boleh dong kasih 1-2 patah kata gitu ya buat pendengar kita gitu ya, yang mungkin sekarang tuh masih struggle gitu loh untuk menerima dirinya sendiri gitu. Ya, yang pastinya di beberapa episode yang sebelum-sebelumnya tuh kata-kata yang aku ucapkan ini sama ya sebenarnya. Atau mungkin kata-katanya beda tapi maknanya sama. Yang perlu diingat, tadi juga Michelle udah singgung berkali-kali ya, perubahan itu tidak selalu bermakna negatif. Justru
kalau misalnya kalian beda dari yang lain, itu bisa menjadi keunikan kalian. Kalian bisa menjadi spesial lah ya, karena kan beda tuh dari yang lain, berani beda gitu. Terus juga kalian harus bisa menerima diri kalian apa adanya. Ya kalau misalnya ada rasa-rasa insecure gitu, sebenarnya nggak apa-apa sih ya, karena aku pernah lihat di TikTok, mungkin Michelle juga pernah dengar, pernah lihat juga, terus beberapa pendengar kita juga pernah lihat, katanya rasa insecure itu harus ada supaya kita menjadi resah supaya kita berusaha untuk membuat diri kita jadi lebih baik gitu. Kalau misalnya kita insecure, kan misalnya aku insecure sama orang yang pinter banget nih di matematika gitu, terus aku udah gue insecure kok dia pinter banget sih, itu kan bisa menjadi motivasi aku supaya aku belajar matematika supaya aku bisa pinter juga kayak dia. Cuman ya balik lagi, bukan berarti kita harus insecure terus menerus ya guys. Tetap dibatasin lah, ada batas-batasnya ya. Sama ini sih, berterima kasih juga sama diri kalian sendiri ya, atas perjuangan apapun yang telah kalian lalui gitu kan. Mungkin untuk menerima diri kalian apa adanya itu butuh perjuangan juga ya, harus melewati sedih, harus melewati rasa kesel banget gitu. Terus sampai pada akhirnya kalian bisa menerima diri kalian sendiri, ya gue memang diciptakan seperti ini, gue menerima diri gue apa adanya, makasih ya udah mau berjuang untuk diriku. Benar banget. Itu sih dari aku ya. Kalau misalnya dari Michelle, apa nih biasanya kalau dari Michelle nih lebih menampar banget nih kata-katanya nih. Kalau aku, kalau kayak misalkan 1-2 patah kata kayak Sarah dan lain sebagainya, aku limpahkan ke kamu aja ya, karena maksudnya kayak tadi yang kamu sampaikan itu udah ya itulah intinya gitu ya. Mungkin kalau aku lebih kayak apa ya, reminder aja kali ya, reminder gitu. Boleh diingatkan kembali. Gini, ada satu kata yang menurut aku suka banget sih sama kata-kata ini gitu ya. Ada orang ngomong mencintai itu belum tentu menerima, tetapi menerima sudah pasti mencintai gitu. Mungkin bingung ya maksudnya apa sih gitu ya. Mencintai belum tentu menerima, tapi kalau menerima tuh udah pasti mencintai gitu. Maksudnya apa gitu ya. Ini konteksnya kayak mungkin penerimaan diri kita sendiri, atau mungkin bisa di orang lain juga dan lain sebagainya. Ini konteksnya luas ya guys. Jadi kenapa gitu bisa kayak gitu? Karena menurut aku gini, karena kalau misalkan kita hanya mencintai gitu ya, kita tuh cenderung punya keinginan gitu untuk merubah hal-hal yang menurut kita tuh kayak kurang pas atau kayak nggak oke gitu kan. Padahal ya yang namanya manusia itu punya kekurangan gitu kan, dan tanpa kekurangan itu kita nggak tahu gitu apa sih yang harus diubah gitu, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik gitu kan. Di mana sih kelebihan kita juga, kita nggak tahu kalau nggak ada kekurangan itu gitu. Nah, terus juga mencintai itu tuh juga tentang penerimaan gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau kamu belum bisa menerima, ya kamu belum siap untuk mencintai gitu. Makanya menurut aku step pertama kalau misalkan kamu mau mencintai diri kamu sendiri, self love gitu ya, itu yang menerima dulu, terima diri kamu apa adanya gitu. Kayak ya pokoknya terima gitu loh, diri kamu kayak gini ya terima gitu kan. Dan menerima itu bukan berarti kita nggak bisa berkembang kok gitu. Menerima itu berarti kita meng-acknowledge gitu, apa sih yang kurang dari kita, apa sih yang harus diubah dari diri kita gitu. Dengan penerimaan itu, dengan kita tahu apa yang harus diubah, kita akhirnya jadi tahu gitu kan, oh kita berarti harus ngambil langkah yang kayak gini supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi ya ingat-ingat aja ya guys, pokoknya mencintai itu belum tentu menerima, tapi menerima sudah pasti mencintai gitu. Ya, kan menerima apa adanya ya. Bener banget. Jadi segitu aja sih ya kayaknya perbincangan kita hari ini. Udah lumayan panjang banget dan seru ya, lumayan lengkap. Seru ya, kita bahas tentang self acceptance ini gitu. Dan seperti biasa gitu ya, kita nggak bakalan lupa untuk ingetin ke pendengar-pendengar kita nih gitu ya, kalau misalkan punya ide topik gitu, atau punya pengalaman-pengalaman yang pengen kalian sharing kita gitu ya, boleh banget gitu di-share ke sosial media kita gitu. Nah, saya boleh dong nih minta tolong dikasih tahu ke pendengar kita gitu ya, apa aja sih sosial media yang kita punya gitu. Sosial media ASKR tuh makin lama makin banyak ya guys. Yang awalnya cuma Spotify doang, sekarang ASKR punya Instagram, punya YouTube, punya email pribadi juga.
Dan kalau misalnya kalian nanya namanya apa, namanya adalah apa sih kata remaja. Semua sosial media kita namanya sama. Kenapa? Supaya kalian tuh mudah mengingat ya. Terus untuk email pribadi kita itu apa sih kata remaja juga, terus tinggal ditambahin aja belakangnya @gmail.com. Jadinya apa sih kata remaja @gmail.com gitu guys. Yes, bener banget. Jadi diingat ya guys, dicatat itu ya, kalau misalkan kalian mau ngasih saran boleh juga, atau mau ngasih ide topik, atau mau sharing pengalaman, jadi kalian tinggal pilih salah satu aja gitu dari sosial media kita gitu kan, karena ya biar gampang lah ya menghubungi kita gitu. Jadi ya pokoknya dicatat lah guys. Nah terus nih mungkin buat pendengar lama kita juga udah hafal ya kapan sih ASKR tuh upload gitu ya, setiap hari apa aja, jam berapa. Cuman buat pendengar baru kita nih ya, karena kita kayaknya makin banyak ya pendengar ASKR gitu ya. Makin bertambah ya saya lihat-lihat. Makin banyak gitu ya. Mungkin boleh nih Saina tolong lagi diingetin gitu ya, buat pendengar baru kita, kapan sih ASKR upload? Buat para pendengar baru podcast ASKR ya, aku mau ngasih tahu, tolong dicatat, didengar baik-baik ya. Kalau bisa kalian tulis di HP, tulis di kertas, kalian tempel di dinding kamar kalian, biar tiap hari tuh kalian lihat, terus kalian inget gitu. Jadi kalian pantengin terus. Jadi podcast ASKR itu uploadnya tuh seminggu 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Untuk di hari Jumat kita uploadnya jam 6 sore, dan untuk di hari Minggu kita uploadnya jam 8 pagi. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena kalian rugi banget sih kalau ketinggalan. Ya kali sih ketinggalan podcast ASKR. Iyalah, karena ya sayang banget ya sih kalau ketinggalan gitu kan. Kayak ya gimana ya, kayak kita bahas topik-topik yang seru banget, yang mungkin bisa menambah pengetahuan juga, menambah wawasan gitu kan. Jadi kayak ya pokoknya ya jangan sampai ketinggalan lah ya. Oke deh, ya seperti biasa terima kasih ya buat kalian semua yang udah dengerin dari awal sampai akhir gitu ya, yang udah setia gitu. Tadi inget ya, setia itu mahal, jadi terima kasih atas kesetiaan kalian. Terus terima kasih juga buat Saina yang udah nemenin jadi temen host hari ini gitu ya. Dan oke lah, segitu aja buat hari ini. Kita nanti akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!